Go, Power Ranger. Ini udah. Udah. Apa sih? Assalamualaikum. Itu belum ya? Facebook udah. Instagram udah. Hai. Selamat jam berapa sekarang? Selamat siang. Selamat datang di live Instagram, Facebook dan juga YouTube dari Rosvi, ya, sahabat Rosvi. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Seperti biasa kalau hari Kamis siang pasti saya Dr. Isri Dinut, dokter official dari Rosvi, akan menyapa semua sahabat Rosvi, akan ngobrol seru-seruan, ngobrol bareng seputaran apapun. Biasanya sih seputaran keluhan kewanitaan dari sahabat Rosvi. Cuman hari ini spesial banget. Aku pengen bahasnya ada temanya, dan ini adalah live yang bertema untuk pertama kali. Ya, wah, Malaysia hadir, Sulawesi Tengah. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Dari Bogor juga udah hadir. Jakarta. Hari ini kita spesial banget. Kalau biasanya kita suka ngobrolnya tentang keluhan, bahas-bahas testimoni, bahas-bahas yang lain-lain. Tapi hari ini aku tuh pengen ngobrol tentang parenting. Biar nggak bosan aja, kita ada sesuatu yang berbeda di setiap live-nya. Apakah ada hadiah, teman-teman? Yang kemarin 3 ya. Untuk yang reshare live siang ini, untuk di Facebook, atau juga yang nanti bertanya sesuai tema, karena kita hari ini lagi pakai tema, dan juga yang ngasih testimoni juga boleh kasih, satu buat yang testimoni, satu yang untuk yang bertanya sesuai tema, dan juga yang reshare ini live siang ini, maka akan diberikan produk Rosvi yang isinya 5 ya. 5 saset, 1 box isi 5 itu untuk dikasih ke sahabat Rosmi sekalian. Ini ada dari Jogja juga, Reni Fasari. Siang ini aku akan ngobrolin parenting. Oh, ada ini kelas juga 3. Berarti 6. Oh, 1 orang dapat 2. Oh iya, dia satu kan. 3 pemenang tuh akan dapat produk Rosvi dan juga siklat Rosvi ya. Jadi 1 orang dapat 2 hadiah. Gitu ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang parenting. Aku tuh bukan ahli parenting juga, malah bahkan aku masih single. Tetapi aku tuh emang suka banget ilmu parenting, jadi suka banget anak-anak, emang seneng banget. Jadi emang di luar dari ilmu kedokteran, aku juga cukup sering banget ikut beberapa course yang berhubungan dengan parenting. Nah, di siang ini aku mau bahas banget yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan parenting, tetapi ini yang berhubungan sama kalau punya anak yang jaraknya terlalu dekat. Ini akan jadi satu masalah nih. Jadi biasanya nih kalau sahabat Rosvi yang udah punya anak gitu ya, 1, 2, 3, dan anaknya terlalu dekat, ada beberapa part yang suka nggak disadarin dan itu terjadi. Biasanya anak yang misal jaraknya cuma setahun atau jaraknya 2 tahun gitu ya, kadang tuh kita suka lupa bahwa anak kita yang pertama juga masih kecil ya. Biasanya akhirnya pas lagi hamil, anak yang masih kecil, anak pertama juga dibilangin tuh, ayo bentar lagi akan jadi kakak tuh, bentar lagi kamu udah gede, jadi nggak boleh manja ya, nggak boleh ini ya, karena bentar lagi akan jadi kakak, bentar lagi kamu punya adik. Pas adiknya lahir pun lakukan yang sama, ayo jangan nakal dong, udah punya adik kok, kakaknya kok kayak gitu. Jadi selalu anak pertama ini dipaksakan untuk selalu menjadi besar, dipaksakan. Kenapa lu tiba-tiba gitu? Kenapa lu tuh jadi kakaknya tiba-tiba atau gimana? Ya kan, jadi kita selalu akhirnya memaksakan anak kita yang pertama untuk cepat lebih dewasa karena udah punya adik, tuntutan punya adik. Nah ini yang tidak boleh sering dilakukan, karena apa? Si anak yang pertama ini tetaplah anak kecil, tetaplah anak-anak. Jangan dipaksakan untuk karena punya adik yang lebih kecil maka dia harus cepat besar. Itu menjadi masalah, karena apa? Akhirnya dia jadi dipaksakan harus tanggung jawab, dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang emang sebenarnya dia itu masih anak-anak. Jadi yang paling poin penting di cerita parenting kita di tema yang hari ini adalah aku mau ngingetin untuk kalau punya anak yang jaraknya dekat, maka perlakukanlah mereka benar-benar sebagai anak-anak. Harus kita yang siap, harus kita yang sadar bahwa kita akan punya 2 anak kecil.
bukan punya anak bayi dan juga satu yang anak kita paksakan besar. Nah, itu yang menjadi bahaya. Karena apa? Jangan salahin kalau akhirnya anak yang pertama yang tadinya masih kecil pun jadi nggak akur sama adik kecilnya, atau jadi nggak bisa dekat sama adiknya, atau malah jadi makin manja, atau malah jadi nakal. Dan kalau pas gedenya bisa aja mereka jadi kompetitif, mereka jadi nggak saling sayang karena dari kecil udah dipaksakan untuk akhirnya dipaksain untuk jadi besar si anak yang besarnya, jadi nggak akur sama adiknya. Itu hal-hal yang kadang tuh suka nggak kita perhatiin tapi terjadi di sekitar kita. Jadi kalau sahabat Rossi punya punya anak yang jaraknya terlalu dekat, yang mesti sadar dan yang mesti harus siap adalah orang tuanya, bukan anak-anaknya. Karena tetap aja yang terjadi adalah anaknya jadi punya orang tua jadi punya dua anak kecil, bukan satu anak kecil dan satu yang dipaksain untuk jadi besar. Begitu. Wih, New York hadir, ada dari New York loh. Ini beneran gak ya, Mbak Erwin dari New York? Keren banget. Oke, ada yang mau nanya? Boleh, mau nanya tentang konsul boleh, mau nanya tentang Rosvi boleh, mau nanya tentang tadi parenting juga nggak apa-apa. Tetapi yang dikasih hadiah adalah yang nanya sesuai dengan tema. Karena hari ini kita lagi ngobrolin tentang parenting, maka tapi boleh bertanya apa aja, bertanya seperti biasa, konsultasi juga boleh. Tapi hari ini yang dapat hadiah adalah yang nanya sesuai tema, yang reshare live-nya di Facebook dan juga testimoni. Begitu. Alhamdulillah Madura hadir. Keren. Hai Dok, salam dari Lampung. Halo. Dok, peran apa sih gue? Coba bacain dong, gue gak ngerti. Ini. Dokter anak akan turun atau ke cancer atau gimana ya? Cancer, apa sih? Cancer, apa sih? Cancer. Bisa nggak di atas? Peranakan turun maksudnya gimana sih? Apa tuh namanya? Prolaps. Oh, prolaps uteri. Oke. Aku mau jawab yang di Facebook YouTube dulu, G. Sebentar, G. Buat Mam Malika Wafi yang di YouTube itu berarti kalau bahasa medisnya emang dia prolaps uteri. Jadi uterusnya rahimnya turun ke bawah karena beberapa hal, berbagai macam hal. Minum Rosvi nggak bisa jadi balikin si uterusnya kembali ke tempat asalnya. Itu harus diperiksa oleh dokter, di USG dilihat seperti apa kondisinya, itu nanti akan dibantu dengan dokter. Tetapi paling nggak minum Rosvi untuk bikin lebih tidak memperparah kondisi, jadi hormonalnya lebih stabil, mensnya juga jadi nggak jangan sampai terganggu gitu ya. Karena prolaps uteri biasanya terjadi dengan banyak keluhan lain. Nah, keluhan lain itu yang bisa diobati dengan Rosvi. Tetapi prolaps uterinya sendiri harus diperiksakan ke dokter terdekat. Begitu. Ada lagi, salam dari Bogor, Cilengsi Dok. Kayak hari ini lagi pada pengen nonton aja bagaimana ya? Coba kasih dong testimoni gitu, atau curhat punya anak ribet atau apa gitu loh, biar kalian kita seru gitu lagi komunikasi. Apalagi nih, pada salam-salaman dikira gue radio kali ya. Cilengsi, Maumere, Samarinda, Maumere, Jember. Ya Allah, gue udah gondrong banget, harusnya gue potong rambut. Gak penting, fine. Di Instagram ada yang mau ngobrol sama aku nggak? Aku telepon ya. Jember siap nyimak, mau ditelepon. Hadir Pak dari Medan. Mana lagi? Dok, ada customer yang KB suntik 3 bulan tidak dapat haid. Minum Rosvi katanya badannya sakit semua. Itu kenapa ya Dok? Udah gitu minum Rosvinya dilanjut atau tidak? Lanjutin dulu sampai 1 box selesai. Sakit badannya belum tentu karena Rosvi, bisa aja karena kondisi lain. Apalagi punya riwayat suntik 3 bulanan, terus udah nggak mens juga, nyari badan gitu kan, karena mensnya lancar pun kita suka nyari badan. Ya kan, lo kalau pada lagi macet gitu pegel-pegel banget kan gitu. Jadi Rosvi tulisin dulu aja, ntar kita evaluasi lagi. Lo kayak pada penonton di studio gitu loh. Gitu. Good. Jogja. Jogja mampir dong ke klinik gue di Jalan Kabupaten nomor 7 Sleman, Yogyakarta. Tapi kabarin dulu, kalau nggak kabarin pasti nggak ketemu. Hadir Pak dari Medan, udah sedang menonton. Jember siap nyimak, Istiqomah hai. Hahaha, katanya gue diketawain. Oke, testimoni dong, testimoni. Mana nih testimoni? Gila, hari ini banyak yang nonton loh. Jambir hadir.
Jarak keren. Ini kasih hadiah ya. Namanya Rafa Kurnia. Langsung dimenangkan oleh Dr. Yusri karena dia bertanya sesuai tema. Dia bertanyanya adalah jarak ideal untuk anak pertama dengan anak kedua dan seterusnya jaraknya berapa tahun, Dok? Oke. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi jarak. Selain emang akhirnya kesiapan dari kedua orang tua itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah paling nggak si anak ini jangan sampai golden age-nya jadi hilang. Jadi kalau ideal tuh biasanya adalah jaraknya bisa dari 3 tahun, ya 2-3 tahun sebelum anak kedua itu udah paling pas. Karena kondisi rahimnya juga udah bagus sebagai seorang ibunya ya, sudah siap lagi hormonalnya untuk kehamilan berikutnya, dan si anaknya juga akhirnya ASI eksklusif udah dapet, MPASI juga terpenuhi. Jadi sebaiknya minimal tuh 2 tahun tuh jarak yang menurut aku cukup tepat gitu. Langsung dimenangkan tolong Rafa Kurnia. Tepuk tangan untuk Mbak Rafa Kurnia. Ada lagi Ana Rahayu. Alhamdulillah dok, sekarang lagi nunggu baby launching. Bulan September aku tes positif. Oh, testimoni nih kayaknya nih. Gimana sih caranya? Ya Allah, gue gaptek banget. Gimana sih? Nah, baby launching bulan September aku tes positif, terus akhir bulan haid. Selesai haid minum Rosvi, habis 1 box. Alhamdulillah di bulan November tanggal 3 dites positif. Testimoni pribadi. Kita tepuk tangan, kasih selamat dan doa yang meriah, semoga lancar nanti persalin. Doa yang meriah tuh gimana ya? Iya, ramean. Oh, doa yang rame gitu untuk Mbak Ana Rahayu. Semoga lancar nanti ke ngebrojol persalinan. Allah, ngebrojol bahasa mana? Persalinannya lancar, udah gitu sehat-sehat keduanya, jauh-jauh dari COVID, jauh-jauh dari semua kesulitan. Ingat, ibu hamil itu salah satu yang masuk dalam kategori yang cukup riskan, resiko tinggi dalam penyebaran COVID. Jadi walaupun udah new normal, kalau bisa di rumah, nggak yang harus urgent keluar, maka di rumah aja ya, biar nanti pas lahiran jangan tiba-tiba amit-amit pas rapid test reaktif, kan jadinya malah berabe nanti. Jadi semoga tetap jaga jarak, jaga kesehatan, biar nanti pas lahiran juga lancar jaya gitu. Ada lagi nih X Sifang di Facebook. Dok, mau tanya nih, kira-kira kalau jarak antara anak pertama dan kedua dekat, apakah bisa mempengaruhi tingkat emosional kedua anak seperti kurang akur atau yang tadi kita bahas tuh? Ya karena salah satunya karena akhirnya si anak yang besar merasa bahwa dia dituntut untuk menjadi kakak padahal dia masih anak-anak, jadi juga punya hak yang sama untuk bermain, playful, free play ya. Jadi orang tuanya yang mesti sadar bahwa jangan sampai kakaknya dipaksa untuk jadi dewasa sebelum usianya, kan dia juga masih anak-anak, harus dapetin yang harusnya dia dapat. Kalau orang tua siap untuk melakukan itu, maka sebenarnya anaknya akan aman-aman aja secara emosional. Begitu, Beb. Seru deh ngobrolnya, nggak resmi-resmi terus ya. Seru kan? Nanti kita bikin lagi tema minggu depan. Kota Palu hadir, oke. Nih, S. Fatimah. Dok, gimana ngasih tahu anak umur 2 tahun kalau kita mau program lagi? Dan pernah ngobrol sama dia belum mau, mungkin dia takut nggak dimanja lagi kali ya. Betul, Mam Fatimah. Jadi ini juga yang menjadi indikator juga nih, kalau misal anaknya dikasih tahu dan dia juga bahkan request pengen punya adik, itu akan better than daripada tiba-tiba punya adik dia nggak dikasih tahu dulu, dia nggak akan ngerasa jadi punya saingan, jadi takut nggak disayang lagi. Jadi benar juga tuh, bisa dikomunikasikan dulu ke anaknya bahwa mau nggak kamu kalau punya adik lagi, terus diedukasi bahwa kalau punya adik itu akan seru, kamu jadi punya teman main, punya teman bisa bagi-bagi seru-seruan mainan bareng, bisa teman untuk tidur, teman makan gitu. Jadi anaknya tuh dikasih sesuatu yang menyenangkan, jadi dia biar bayangin tuh, oh kalau punya adik tuh akan seru banget. Dengan begitu dia akan siap dan juga ready untuk punya adik lagi. Kasih dia juga boleh nih harusnya nih, soalnya dia bilang gue fresh. Dok, kelihatannya fresh di hari ini, kenapa nggak bilang ganteng? Kalau ganteng langsung gue kasih duit 50.000 dalam bentuk OVO. Beneran? Apa? Beneran. Apa? Dalam bentuk OVO. Dalam bentuk OVO gue bilangnya. Iya beneran. Kalau ketik ganteng gitu. Tapi lo yang ketik tar. Curang lo. Astagfirullah. Oh, gini aja deh, gue mau bagi-bagi OVO. Iya. Bagi-bagi OVO buat berapa orang ya? 2 orang yang sekarang ini yang lagi nonton, langsung follow Instagram gue.
Seru kan, seru kan. Dari yang tadi di luar dari yang tadi menang testimoni, nanya dan juga reshare, di luar yang menang dari Rosvi, aku mau bagi-bagi pulsa OVO senilai 50.000 untuk 2 orang, berarti 50-50, 100.000 untuk yang sekarang ini langsung follow Instagram aku. Aku liatin ya Instagram aku. Instagram aku adalah, bentar, adalah @Dr. Yusri Dinut, at Dr. Yusri Dinut. Ada kok di deskripsi IG-nya NASA. Oh, ada di deskripsi Instagramnya Rosvi. Klik follow, nanti aku pilihin 2 yang dapatin pulsa langsung dari aku. Kita lanjutin ya. Makasih udah terganteng, langsung kata gitu si Fatima ngeralat. Cup, aku udah bilang ganteng dok katanya. Iya, nanti yang itu taruh dapat satu lagi tuh. Nanti tim Rosvi tinggal milih yang reshare ya. Yang nanya tadi sudah dia kasih tahu. Terus yang muji gue, anggap aja dia menang bertanya. Namanya S Fatima. Nanti tim Rosvi tinggal milihin yang untuk menang reshare. Oke? Terus yang sekarang follow cepet-cepetan follow @Dr. Yusri Dinut ya, cari di Instagram. Kalau follow nanti aku akan pilihin 2 yang dapetin pulsa dari aku. Wow, mulai banyak yang follow. Terus ada Iga, ada Alifa Puspa, ada Nurhamidah Ame, Kristal Age, Kristal Ek, Fatima Nasa Lampung. Ayo yang mau follow lagi, follow 2 orang aku kasih OVO ya. OVO ya, aku kasih ya 50.000 ya yang follow siang ini di Instagram. Jadi kita bisa ngobrol juga tuh di Instagram kalau saling follow @Dr. Yusri Dinut. Buru-buru follow, cus. Nih, ada lagi nih. Udah follow dari lama tuh, sedap. Yuyun P, hatur nuhun. Ya Allah, gue abis dibilang ganteng, gue dibilang gendut. Siapa? Sedih banget. Nih, Mbak Ana Rahayu Nasa. Sekarang gemukan ya dok, pas seminar di Hotel Balairum agak kurusan. Berarti maksud kalian tadi tuh fresh tuh karena gue gendut. Kirain gue tadi pujian loh. Ya Sedih banget, ampun. gue sedih banget. Tapi gak apa-apa. Berarti fresh bagus kan maksudnya kan. Mbak, ketawain lagi gue. Ayo kita jawab-jawab lagi yuk. Tadi ya aku pilihin dulu yang di atas ya. Oh, ada lagi yang mau kasih testi namanya Mimi Kusna. Assalamualaikum, testi sendiri dok yang awalnya haid 3 bulan sekali. Haid 3 bulan sekali, efek kami setelah konsumsi 1 box Rosvi, siklus haid saya normal lagi 25 hari dan lancar banget. Terima kasih Rosvi. Sama-sama Mbak Mimi Kusna, dilanjutin ya konsumsi Rosvinya biar tetap sehat, karena biasanya ada beberapa juga tuh yang akhirnya sukanya pas udah nggak ada keluhan dia berhenti, tiba-tiba malah jadinya kambuh lagi. Jadi sebenarnya prinsip dari minum Rosvi itu sebenarnya kalau lagi ada keluhan kan minum 2 kali sehari. Nanti itu bisa dimundurin, kalau keluhan udah hilang minumnya sekali sehari aja, atau mundur lagi misalnya seminggu 3 kali gitu. Tapi jangan sampai berhenti, jadi biar tetap terus sehat, karena itu adalah suplemen. Rosvi itu bukan obat, jadi nggak apa banget diminum rutin. Makin diminum rutin makin bagus, jadi nggak apa-apa banget gitu. Dok, fresh banget. Oh, fresh banget tuh berarti ini dalam arti yang baik ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Telepon salah satu di Instagram Ini kok nggak mau turun sih type-nya? Ini loh, gimana sih turuninnya? Aku mau nelfon salah satu yang di Instagram. Aku mau nelfon dulu ya teman-teman. Nelfon yang di Instagram dulu ya, Instagram. Jadi gini dong. Oh gitu caranya. Ada yang udah request mau telepon sama aku, Purwati aja. Purwati kemarin bukan ya? Bukan ya? Bukan. Kemarin Kita sekarang harus lihat nih, kita lagi nelpon Mbak Purwati di Instagram. Kita lihat. Nyambung loh. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Iya, Halo. iya Kak. Gimana? Saya suka juga. Apa? Gimana? Halo. Dengan Purwati Hai. di Boyolali. Oh, Boyolali. Kita bukan. Gimana, sehat ya?
Alhamdulillah. Ya. Mau sharing apa nih? Mau cerita atau ada yang mau ditanyain, mau diskusi? Boleh. Iya, ini saya mau bagi testi dong. Boleh. Nemenin apa? Iya, saya suka banget jadi minum roti. Saya walaupun nggak teratur ya, itu kalau mau haid itu nggak sakit perut. Sama pinggang-pinggang gini nggak terasa sakit. Padahal saya kan sudah punya anak satu ini. Alhamdulillah. Udah minum berapa box? Ini udah 2 box ya, tapi kan nggak teratur, Dok. Oh, Nggak nggak setiap teratur. hari. Iya, nggak. Tapi tetap enak ya. Iya. Tetap merasa hasilnya fungsi dari rosnya berasa ya. Jadi lebih sehat Iya. rasanya. Sekarang Iya, usia iya. berapa? 33. Sip. Diterusin karena udah mulai 33 ke atas, nanti 40 kan hormonal perempuan suka up and down, nggak balance, dia karena stres dan lain-lain. Jadi semoga rezekinya kalau minumnya rutin itu bisa sehat terus, jadinya tidak keluar. Karena kalau udah 40 Iya, iya. tiba-tiba bisa diatur, jadi moodnya jadi berantakan, itu gampang apa itu yang ditakutin ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan Iya. sehat terus keluarga dan istri dan anak. Dadah. Iya, terima kasih. Oke, tadi kita udah ngobrol dengan salah satu sahabat terus saya di Instagram. Di Facebook masih rame. Semoga sih sebentar lagi di Facebook tuh ada fitur buat telepon-telepon ya. Jadi nanti aku bilang Michael Zuckerberg gitu deh. Dia kan juga suka telepon sama aku kan. Aku bilang dia deh buat bikinin di Facebook apa namanya fitur untuk bisa telepon. Jadi gak cuma di Instagram doang kita bisa teleponan, tetapi di apa namanya di Instagram juga, di Facebook juga kita bisa telepon. Nanti aku bilang Michael. Oh, dia suka ganti nama kok kesini. Oh my god. Mark. Aku manggilnya sih Michael soalnya. Ini kan nama aku bilangnya Michael. Mungkin biar nggak ketahuan media kan. Dia temennya jauh loh dari Amerika ke situ. Makassar hadir. Assalamualaikum siang dok. Sulawesi Tenggara hadir. Sudah follow lama. Aku mau cek sudah berapa yang follow. Wih banyak juga nih. Ayo dong, masih belum banyak. Ya agak banyak aja. Ini sih lebih ke follow. Ya Allah, di like-likein biar nih, Dr. Yusri Dinut, Dr. Yusri Dinut. Lihat di Instagram Rosvi, diklik aja langsung di follow karena ada aku bagi pulsa 100.000 untuk 2 orang. Pulsa OVO, saldo OVO buat yang follow akan aku pilih gitu. Nanti sekalian kalian ngumumin ya. Aku pilih kalian. Sih, follow terus selama ini, selama live-nya berjalan, aku belum milih, jadi nanti aja random akan dipilih. Gitu. Pindah channel dulu ke IG, cus. Lagi pindah ke FB lagi, dok. Ini udah pindah. Dok, awal bulan Kendari hadir. Dok, awal bulan ini Juni saya baru di prep. Baiknya minum rospi rutin apa dijeda, dok? Jeda dulu. Kita 2 minggu sampai sebulan cukup sih. Jadi baru minum lagi karena biar dulu nanti malah makan si rospi bisa bantu untuk keras. Jadi tidak aja. Ya, 2 minggu lah kan. Gitu. Pindah ke FB lagi, dok. Udah pindah nih loh. Udah follow cus lagi, teman-teman disuruh follow dong. Testimoni ada lagi nih, ada testimoni nih Ana Putri Subang. Dok, aku mau kasih testimoni. Kan minum pil KB terus keputihannya banyak, terus saya minum rospi kebetulan itu juga stabil dan direncanakan buat anak lagi soalnya anak kecil. Terus nggak taunya hamil udah 2 bulan. Awalnya aku bimbang tapi ya disiplin aja. Betul. Nah, pastiin kalau yang buat yang udah telanjur juga kan kita lagi bahas saran juga nih kan kita nggak bisa tuh tiba-tiba hits gak jadi hamil kan nggak mungkin hamil. Jadi yang paling penting adalah orang tuanya yang harus bisa sadar bahwa dan siap lagi akan punya 2 anak kecil. Jangan sampai karena tiba-tiba mendadak hamil bablas terus tiba-tiba anak kecil dipaksain untuk besar. Itu yang kita tekan dari tadi di live ini.
adalah parentingnya gitu ya. Jadi yang jarak-jaraknya dekat dipastiin orang tuanya yang siap akan punya 2 anak kecil, pastiin anaknya akan happy punya adik dengan cara share ke anak yang pertama bahwa bentar lagi akan punya adik yang baik, yang seru-seru, yang kayak punya adik tuh jadi teman, jadi ramai di rumah, jadi bisa punya teman main, teman makan, teman bobo gitu ya, biar anaknya jadi happy, excited punya anak baru di rumah. Jangan sampai jadi malah dibilangin kamu harus sudah gede, harus dewasa, jangan sering nangis, kamu punya adik, jangan dikasih beban seperti itu, malah jadi gak happy, malah jadi emosian, nggak manut sama orang tuanya, jadi tidak kedua sama adik. Itu yang berbahaya. Dok, kok sinyalnya di sini putus-putus ya? Ya, penting kamu udah putus. Oke, fine. Dok, minum rospi, mitos atau fakta bisa dikurin KB? Oh, fungsi KB jadi hilang. Tos, karena justru kalau minumnya, bagus ya kalau alis gue di dua-duanya. Dijam dulu deh. Tadi itu apa? Instagram? IG. Siapa namanya? Oh, Mbak Iga Mawarni. Ya. Iga Mawarni mah artis tahu. Mbak Iga itu mitos. Jadi sebenarnya yang bikin apa tuh namanya? Fungsi KB. Oh, minum rospi sama fungsi KB itu gak ada hubungannya. Jadi justru kalau minum rospi sambil berkaberia, jadinya jadi menstruasi bisa tetap sesuai, nggak jadi macet. Jadi karena rospi tetap membackup hormonal lebih stabil. Dan KB tugasnya untuk menggagalkan kehamilan. Jadi itu malah bukan berarti rospi dipengaruhi KB atau sebenarnya itu malah sama bisa bekerja bersama. Gitu. Jadi mitos ya. Ada lagi di YouTube nih, tanda dok ada teman tidak promil dokter kita belum hasil. Oh sudah promil dokter kita belum hasil. Pak dokter sel sperma kecil. Ya betul, ini udah sering kita bahas karena yang biasanya mencegah hamil bukan berarti dari perempuan terus yang bermasalah, tapi bisa prianya yang bermasalah. Nah kalau prianya bermasalah, jangan pria yang disuruh rospi, tapi pria disuruh dokter andrologi untuk dicek spermanya, dicek spermanya bisa dibagus antioksidan atau obat-obat yang lain. Itu ya. Silakan Mbak Mustia, distributor NASA yang ada di YouTube untuk kasih tahu ke temannya periksa ke dokter andrologi, spesialis andrologi. Ya. Gitu. Sudah 30 menit belum ya? Oh, lagi. 30 menit aja hari ini ya. Apa ya? Gak apa ya? Bandung juga hadir. Ya Allah, benar banget memaksakan anak jadi gede. Yes, Mbak Dewi Fetriani itu paling penting. Hati. Hari ini lagi bahas parenting ya, itu yang tekanin ringan aja kok pembahasannya, itu menurutku penting ya, jangan sampai anak yang gede yang masih kecil dipaksain besar, anak nomor 1 yang masih kecil dipaksain jadi besar ya, itu jadi bahaya. Love. Jangan lupa ada 3. Iya dok, nggak apa, aku ngerti kok kata Bapak. Jangan lupa ada apa tuh namanya 3 hadiah yang tadi udah menang 2 orang udah aku pilih yang juga bertanya, terus nanti akan dapat reshare yang akan menang rospi dan juga clutch dari rospi yang dipilih sama tim. Terus di luar dari 3 hadiah itu aku kasih hadiah juga yang hari ini follow Instagram aku, 2 orang akan aku kasih pulsa OVO, saldo OVO maksudnya 100.000 untuk 2 orang. Jadi buru-buruan, seru-seruan follow Instagram aku, kita bisa ngobrol juga di Instagram, nanti akan aku pilih 2 orang untuk dapetin saldo OVO dari aku. Oke. Follow @Dr. Yusri Binut, @Dr. Yusri Binut. Tambah lagi dok waktu live-nya, aku juga pengen banget, cuman live rospi itu selalu di hari Kamis dan itu biasanya aku dijeda di pasien. Biasanya kalau pas jam 1 pasienku udah selesai, pasti aku bisa agak lebih lama. Tapi kalau kayak sekarang masih ada 2 pasien lagi, kita bisa lagi. Biasanya kita kerja reguler kampus, tapi jamnya akan aku siapin di rospi, jadi waktu lama nanti kondisional. Itu ya. Komenku tidak direspon dok, maaf, katanya cuma 2, tapi jalan terus. Jadi ada yang kena, ada yang enggak gitu. Kalau mau komennya pasti akan aku jawab, bisa di Instagram atau bisa di YouTube, itu yang lebih sepi, jadi komennya jadi itu ya. Oke. Ada lagi YouTube.
Gimana sih? Bukan laki-laki dok, tapi perempuan. Nah tadi bilangnya sperma, sperma mah di laki-laki, bunda musia. Kalau perempuan namanya sel telur. Kalau sel telur kecil ya berarti emang harus dokter kandungan nanti diperiksa. Numerasi boleh nggak? Boleh buat hormonalnya aja, tapi dikombain buat dokter pun nggak apa-apa. Itu ya. Terus Palembang hadir semangat. Yes, good. Dok, kenapa sih kalau pas haid tidak boleh minum rosi? Padahal kan rosi haid. Nah, haid itu kan pas haid. Kalau pas haid apa? Ada efek sampingnya. Oke, jadi gini. Kalau pada saat haid memang nggak boleh minum rosi karena dikhawatirkan haid itu dipanjang, gitu, terlalu keluar semua karena keluar menstruasi sebenarnya. Jadi kalau mau menikmati efek buat nggak nyeri haid, minum sekarang ya, terus pas haid berhenti, nanti akan dievaluasi di haid berikutnya. Biasanya kalau minum rutin pada saat nggak haid, pada saat nanti haid di berikutnya, jadinya udah berkurang gitu caranya. Tapi kalau efek yang paling terlihat apa ya? Efeknya banyak dikhawatirkan adalah menstruasi jadi lebih panjang siklusnya. Jadi pada saat minum nggak sengaja langsung berhenti. Begitu caranya. Oke, gitu. Udah 30 menit, guys. Lebih bahkan. Thank you. Kita hari ini nggak bisa lama. Kalau udah operasi susah hamil lagi, nggak ya dok? Nggak juga, nggak ada hubungannya. Tergantung operasi ke operasi. Hamil itu tergantung hormonalnya bagus, sel telurnya bagus, sel spermanya bagus, rezeki dari Allah ya pasti. Gitu. Makasih dokter, sama-sama. Salah ya dok. Apa-apa, bagus ya. Yang di Instagram juga makasih. Kita ketemu lagi di minggu depan hari Kamis, jangan lupa. YouTube juga hari Kamis, di hari Kamis nanti akan berbagi hadiahnya. Jangan lupa follow terus selama ini masih berlangsung. Aku belum pilih 24 jam ya baru hilang ya. Itu akan aku pilih menang dari follow Instagram aku. Kita ketemu lagi hari Kamis depan dengan banyak hadiah dan juga banyak seru-seru lainnya dengan tema-tema yang seru-seru juga. Makasih udah terus ganteng. Ini hadiah udah dikasih tadi, jadi belum tentu dapat hadiah. Makasih ya, ketemu lagi hari Kamis jam 1 siang. Bisa mundur, bisa maju. Pokoknya sekarang jam itu standby aja deh. Kita akan ngobrol bareng sama sahabat Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang belum bisa kejawab. Boleh pindah di channel yang lain. Dah. Dadah, 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 dadah. Dadah, 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 dadah. Dah. Oke. Tapi